Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus para asatid, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Babus Salam yang kita cintai ini, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis taklim, ya insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita sholat subuh berjamaah, kita lanjut mewakafkan sebagian waktu kita untuk kita niatkan i'tikaf, kemudian silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Juga kita bisa menghadiri majelis ta'lim. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri majelis ta'lim ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa tempatkan kita di jalannya, dan kita ditempatkan di jalan menuju surganya. Sebagaimana kata Nabi, man salaka tariqan, barang siapa yang meniti satu jalan, yaltamisu fihi ilman, di mana dia mencari ilmu, mengais ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya sebuah jalan menuju surga. Jadi majelis ini insya Allah bisa kita katakan sebagai majelis menuju surga, insya Allah. Mengambil tepung dalam adonan. Ini pantun ini. Ya.
mengambil tepung dalam adonan, malam hari makan roti. Ibu bapak dan hadirin sekalian, izinkan saya memulai taklim ini. Maka kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan dan pengkajian kitab Riyadhus Shalihin, tepatnya syarah Riyadhus Shalihin atau salah satu syarah Riyadhus Shalihin, yaitu kitab Nuzhatul Muttaqin. Di pertemuan yang lalu, masih ada ingat tema apa kira-kira? Ya, berarti Bapak mungkin pertemuan yang lalu tidak datang ya? Iya. Ada ingat Pak? Ziarah kubur. Ziarah kubur. Maka pertemuan ini lanjut ke bab berikutnya, yaitu sini kata Imam Nawawi, babu karahati tamannil maut wa sababi durrin bisababi durrin nazala bih wala ba'sa bihi li khawfil fitnati fid dini. Tidak perlu saya jelaskan artinya ya, karena jemaah Abu Salam ini sudah paham semua ya. Katanya. Ya, di luar kepala. Jadi bab karahatu tamannil maut, makruh hukumnya berangan-angan mati. Bisa babi durrin, disebabkan oleh satu madarat, satu masalah. Nazala bihi, yang turun dengannya. Jadi bab ini berbicara tentang larangan. Jadi dalam hukum Islam itu, kalau perintahnya kuat, jatuhnya wajib. Kalau perintahnya tidak kuat, jatuhnya sunnah. Kalau larangannya kuat, jatuhnya haram. Kalau larangannya tidak kuat, jatuhnya makruh. Apa yang tidak diperintahkan dan tidak juga dilarang, jatuhnya mubah. Jadi di sini larangan yang sampai pada derajat makruh, dimakruhkan berangan-angan mati, pengen mati, karena ada satu masalah yang dihadapi. Wala ba'sa bihi, dan tidak apa-apa, artinya boleh. Kata la ba'sa bihi ini bermakna jaiz atau mubah. Jadi tidak apa-apa, dibolehkan berangan-angan mati li khaufil fitnati, kalau dikarenakan takut terjadinya fitnah fid dini, di dalam agama. Nanti akan kita jelaskan apa makna dari takut fitnah di dalam agama. Jamaah sekalian, di sini ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab ini. Insya Allah kita mulai dari hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
la yatamanna ahadukumul mauta imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Muttafaqun alaih wa hadha lafzul Bukhari, rakam hadis 5673. Wa fi riwayatin li Muslimin rakam 2682 an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu al hadis. Kita baca sama-sama Bu ya, Pak. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan. Ya, kalau mendengarkan suaranya kayak suara orang lapar ya. Ulangi ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna ahadukum al-mauta imma muhsinan fala'allahu yazdadu wa imma musian fala'allahu yasta'tibu. Jadi kami ingat dulu waktu di Madinah kita ngaji di Masjid Nabawi, itu jadwal kalau ngaji sama Syekh di Masjid Nabawi ba'da asar sampai maghrib, dan ada juga ba'da maghrib sampai isya. Ada seorang syekh, majelisnya paling ramai. Jadi kalau kita masuk dari pintu Babus Salam, itu di arah perluasan sebelah kanan, itu dihadiri oleh ribuan orang. Namanya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ya, terkenal orangnya, banyak karyanya, sudah juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu beliau metodenya seperti itu. Setiap baca ayat, baca hadis, dibacakan dan semua jamaah ikut. Sampai bergetar, terasa bergetar Masjid Nabawi itu. Masya Allah. Jadi keberkahan kita membaca Al-Quran dan juga membaca hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, namanya sudah hafal ya, yaitu siapa? Abdurrahman ibni Sakhar Ad-Dausi, nama aslinya. Ini nama panggilannya, nama kunyahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda Nabi? La yatamanna ahadukum, janganlah berangan-angan salah seorang di antara kalian. Jangan mengangan-angankan salah seorang di antara kalian al-mauta, mati atau kematian. Jadi berangan-angan pengen cepat mati. Kira-kira ada nggak orang seperti itu? Ada ya? Mana orangnya? Di sini tidak ada ya. Mungkin di tempat lain ada. Jadi larangan dari Nabi, jangan berangan-angan salah seorang di antara kalian untuk mati. Imma muhsinan, kalau dia orangnya muhsinan,
Di sini dikatakan muti'an lillah, orang yang taat kepada Allah. Fala'allahu yazdadu, maka diharapkan mudah-mudahan bertambah kebaikannya, ketaatannya kepada Allah. Jadi bertambah umur, bertambah kebaikan. Jadi jangan takut panjang umur. Jangan takut panjang umur. Kalau orang baik, maka semakin bertambah umurnya, semakin bertambah kebaikannya. Itu kata Nabi. Wa imma musian, kalau dia orang yang bersalah, orang yang berdosa, fala'allahu yasta'tibu, maka diharapkan ada kesempatan untuk bertobat, kembali ke jalan Allah. Daripada keburu mati belum bertobat, mendingan panjang umur dan ada kesempatan untuk bertobat. Itu yang secara langsung disebutkan Nabi, salah satu illat, salah satu sebab kenapa dilarang bercita-cita cepat mati. Ya, yang hukumnya tadi minimal makruh. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati atas kesahihannya antara Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau muttafaqun alaihi itu pasti Bukhari Muslim. Wa hadza lafzul Bukhari, ini adalah lafaz redaksi Al-Bukhari. Nomor hadis 5673. Wa fi riwayatin li Muslimin, atau wa fi riwayati Muslim, dalam riwayat redaksi Muslim sedikit agak berbeda, nomor 2682, an Abi Hurairah radhiyallahu an, juga dari Abu Hurairah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qol, beliau telah bersabda, la yatamanna ahadukumul maut, jangan berangan-angan salah seorang di antara kalian untuk mati. Sama dengan Bukhari awalnya, kemudian yang membedakan, wala yad'u bihi, dan jangan berdoa untuk mati. Jangan minta untuk mati. Min qabli ayyatihi, sebelum datang kepadanya kematian itu. Kalau sudah waktunya pasti datang, gak usah diminta. Mau lari juga kalau sudah waktunya, ya pasti datang. Innahu, sesungguhnya dia, idza mata, apabila sudah mati, inqata'a amaluhu, terputuslah amalnya. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, la yazidul mu'mina, tidaklah bertambah orang beriman itu umruhu, umurnya, illa, kecuali khairan, juga bertambah kebaikannya. Seperti tadi kita sampaikan bahwa kalau orang baik, semakin panjang umurnya, semakin bertambah kebaikannya. Kalau orang yang berdosa, semakin bertambah amal umurnya, juga semakin bertambah dosanya. Tetapi kalau orang berdosa, diharapkan ada kesempatan bertobat. Karena begitulah manusia, kadang-kadang salah, kadang-kadang berdosa. Kullu bani Adam khatta'un. Semua anak cucu Nabi Adam adalah pendosa. Wa khairut al-khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah sekalian yang saya hormati, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini berdasarkan syarah dari Nuzhatul Muttaqin? Yang pertama, pelajaran yang pertama, an-nahyu an tamannil maut, larangan berangan-angan minta mati. Wa talabihi minallahi ta'ala,
dan larangan memintanya kepada Allah qabla ayyanzila bihi, sebelum datang kepadanya. Larangan berangan-angan dan larangan berdoa untuk mati. Tidak boleh kita berdoa, ya Allah, matikan saya segera. Ya, tidak boleh ya. Kenapa? Lianna ziyadatal umri, karena sesungguhnya pertambahan umur, pertambahan usia, fi taqwallahi ta'ala, di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau orang bertakwa semakin bertambah umurnya, fihi, di dalamnya, ziyadatun fil hasanati, terdapat pertambahan di dalam kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Jadi orang-orang seperti Bapak Ibu ini, insya Allah semakin panjang umurnya, semakin banyak amalnya, kebaikannya. Betul? Iya. Yang kecil suaranya tidak menjawab, berarti nggak betul ya? Betul ya? Betul. Yang paling gede suaranya paling banyak amalnya. Amin. Wa qad rawat Tirmidzi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaulahu, sabda beliau, khairun nasi, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, siapa yang panjang umurnya. Tola itu panjang. Jadi jalan tol itu jalan panjang. Jangan-jangan tol itu dari bahasa Arab ya. Ya, jalan tol. Seperti mall ya, mal, harta. Jadi masuk mall pasti cari harta. Bahasa kita ini banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Jadi kata Nabi, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, yaitu orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Itulah orang terbaik tuh, panjang umur dan baik amalnya. Jadi tidak apa-apa, artinya lawan daripada larangan tadi, boleh kita minta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk orang-orang yang dipanjangkan umur kita oleh Allah, dan semakin panjang umur kita semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Itu pelajaran yang pertama. Jadi makanya jamaah sekalian, guru-guru kita ngajarin nih, kalau kita ngelihat orang tua, maka kita bilang, kita merasa dia sudah banyak amalnya, sudah banyak ibadahnya ya. Sebaliknya kalau kita ngelihat anak muda, kita bilang masih sedikit dosanya. Ya, sehingga kita insya Allah tidak pernah merendahkan seseorang. Jangan bilang tua makin apa biasanya. Jadi selalu positif. Oh, dia udah tua. Oh, berarti ibadahnya udah. Kalau dia sudah umurnya berapa? 90 tahun. Masya Allah. Berarti dia sudah beribadah ya berapa tahun itu? Kalau mulai ukuran balik, katakanlah baliknya 15 tahun. Berarti sudah 75 tahun dia telah beribadah. Insya Allah. Dan selalu kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Lihat orang tua, ya Allah, kalau waktunya nanti dipanggil olehmu, matikan dia dalam keadaan husnul khotimah, memudahkan dia melalui saat-saat sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelajaran yang kedua. Alal muslimi, atas muslim,
Artinya kewajiban, keharusan atas muslim. Kita semuanya nih, insyaallah. Ayyaghtani mahayatahu, untuk menggunakan hidupnya, untuk memaksimalkan hidupnya di dunia ini, liyatazawwada minha, untuk memperbanyak bekal, bil a'mali sholihah, dengan amal-amal soleh. Jadi itu tugas kita tuh. Tugas kita hidup di dunia ini, kita maksimalkan, manfaatkan umur kita untuk memperbanyak amal soleh. Karena apalagi kita tahu durasi waktu kita ini terbatas. Ada bocorannya kan dari Nabi. Tidak ada yang dirahasiakan. Kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun rata-rata. Inilah yang harus kita manfaatkan dengan bil a'mali sholihah, dengan memperbanyak amal soleh yang bisa kita bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in qassara hinan, meskipun kadang-kadang dia lalai. Fayastadriku hinan akhar, tapi dia kembali lagi ke jalan yang benar setelah itu. Inilah manusia kan? Kadang-kadang salah, lalu baik lagi. Kadang-kadang melenceng, kemudian masuk di jalur lagi. Ya begitu kan? Betul. Makin kecil jawabannya nih. Si betul dong. Ya, kalau Bapak Ibu kurang semangat, saya juga ikut jadi kurang semangat. Jadi kadang-kadang dia qasar itu lalai. Tapi setelah itu diperbaiki lagi. Betul? Nah, terima kasih atas betulnya. Hatta walau akhiri lahzatin min umrihi, meskipun sampai pada saat-saat terakhir daripada umurnya. Ya. Jadi durasi limit ibadah seorang muslim ini sampai pada akhir hayatnya. Iya kan? Bahkan amal penentunya itu adalah dengan ucapan la ilaha illallah. Jaminan dari Nabi, garansi dari Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang ucapan terakhir yang diucapkannya sebelum dicabut nyawanya adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Jadi dalam Islam itu omon-omon itu penting. Ya, bicara itu penting. Yang penting bukan sekedar omon-omon kan. Jadi perkataan dalam Islam itu penting. Jadi jangan dianggap omong itu nggak penting. Wahyu ini omongan firman Allah, Quran ini firman Allah, hadis-hadis Nabi ini perkataan Nabi. Jadi kalau ada orang tidak menghormati perkataan, sama dengan tidak menghormati perkataan Allah, perkataan Rasulullah. Yang penting perkataan itu benar. Yang penting perkataan itu jujur. Yang tidak boleh itu perkataan curang. Yang tipu-tipu itu yang tidak boleh. Jadi sampai pada akhir hayat umurnya, sampai pada akhir umurnya. Ya, jadi itu penentu. Bahkan dalam Islam yang menentukan itu adalah terakhir. Ya, jadi sekarang bukan, sekarang ini bukan yang ditentukan. Karena ada dijelaskan oleh Nabi, ada orang yang dari awal amalnya baik, di akhir hayatnya kemudian terpeleset su'ul khotimah. Sebaliknya ada orang yang di awal kehidupannya buruk, kemudian terakhir hayatnya taubat, lalu masuk surga, husnul khotimah. Kemudian jamaah sekalian, wala yatamannayannal mauta, jangan sekali-kali dia mengangan-angankan kematian. Fa innahu, karena sesungguhnya
yafutu ala nafsil khair al-marju, karena kalau dia keburu mati maka dia akan kehilangan kebaikan yang diharapkan kataubati, seperti taubat wal istighfar dan istighfar. Ya, jadi kalau kita panjang umur maka ada kesempatan bertobat, ada kesempatan zikir istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sudah mati dan masih banyak dosanya, tidak ada kesempatan bertobat, tidak ada kesempatan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya persoalan mati serahkan saya sama Allah. Kita kan sudah pasrah, ini kan kita hamba Allah. Kita tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Semua hidup kita, mati kita, kita sudah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ikrarkan setiap hari berulang-ulang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Siapa untuk siapa? Lillahi rabbil. Kita serahkan sama Allah. Allah mau kasih kita umur berapa, terserah Allah. Itu, jadi hidup kita tenang. Jadi kita nggak usah ikut campur dengan masuk di domainnya Allah, di ranah Allah, di urusan Allah. Itu semua urusan Allah. Kita yang penting fokus pada memperbanyak amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya hormati. Kemudian masuk di hadis yang kedua. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an, silakan ikut. Kayaknya ini teh apa kopi nih? Tambah ya. Itu jangan-jangan sudah dingin. Wa an Anas ibni Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaihi, hadis muttafaqun alaihi, Al-Bukhari nomor 5671 dan Muslim nomor 2680. Wa an Anas bin Malik, sudah Bu? Ya. Semangat ya. Dan dari Anas bin Malik, ini yang pernah berkhidmat kepada Nabi selama 11 tahun. Dan kata beliau, selama saya menjadi pelayan Rasulullah, belum pernah sekalipun berkata kepadaku, kenapa kamu tidak kerjakan ini, kenapa kamu kerjakan itu. Artinya apa jemaah sekalian? Apa artinya itu Bapak Ibu sekalian? Ya, Nabi tidak apa, kalau bahasa kita itu rese ya. Ya. Tapi juga menunjukkan bahwa Anas orangnya kerja benar. Jadi jangan ada pembantu datang protes pada majikan, bawa hadis ini. Nih, Nabi tidak pernah memarahi pembantunya. Kita balik nanya, pembantunya siapa dulu? Kalau kamu seperti Anas, saya seperti Rasulullah. Ya, jemaah sekalian. Qala, beliau berkata, ini Anas yang pernah didoakan Nabi, ya Allah, panjangkan umurnya, perbanyak anaknya dan hartanya. Dan doa Nabi pasti diijabah
dan beliau sahabat paling panjang umurnya, lebih 100 tahun, anaknya lebih 100, dan kaya raya. Alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mengangan-angankan kematian. Lidurrin asabahu, karena satu madarat yang menimpanya. Fa in kana fa'ilan, fa in kana la budda fa'ilan. Tapi apabila memang dia harus melakukannya, artinya memang tidak ada pilihan kecuali memohon kepada Allah. Makanya tadi hukumnya sampai hanya makruh, karena ada pengecualian. Kalau haram pasti tidak ada pengecualian pada hal yang haram. Jadi kalau terpaksa harus dia minta kepada Allah, sebaiknya jangan. Ya, tapi kan ada namanya darurat. Darurah tubihul mahdhurah. Darurat bisa menjadikan yang haram menjadi halal, dibolehkan. Jadi kata Nabi, kalau terpaksa harus dia melakukan, meminta mati kepada Allah, faliyakul, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah. Doanya begini, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Sudah hafalkan doanya? Alhamdulillah. Ini bagus disalin, dicatat, kemudian ditempel di dinding biar selalu kita baca. Doanya, Allahumma ya Allah, ahyini, hidupkanlah aku. Yang bisa menghidupkan hanya Allah. Ma kainatil hayatu khairan li, selama hidup ini baik atasku, untukku. Ya Allah, hidupkan aku selama hidup ini baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku, matikan aku, idza kanatil wafatu khairan li, kalau memang mati baik untukku. Jadi selalu syaratnya kebaikan. Karena itulah kita harapkan husnul khotimah. Ya, jadi itu doa yang diajarkan Nabi kalau memang ada orang yang terpaksa ya harus meminta mati. Tapi tentu hukum awalnya tidak boleh ya. Jadi jangan. Jadi doa ini disimpan saya dulu. Jadi ya, untuk dihafal saya dipelajari. Ya. Tapi kalau misalnya sudah mepet, ada kebelet pengen mati, baca doa ini. Ya, dia niat banget pengen mati gitu. Artinya apa? Ada jalan tengah. Ya. Jadi jangan sampai ada orang yang lari kepada bunuh diri. Ya kan? Karena sudah banyak masalah, tidak ada penyaluran, maka dia salurkan kepada sesuatu yang haram. Tidak boleh. Nah, salurannya dengan doa ini. Muttafaqun alaihi, disepakati atas kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Pelajaran dari hadis ini, yang pertama, yukrahu lil muslimi ayyatamannal maut. Makruh hukumnya bagi seorang muslim berangan-angan minta mati. Inda isabatihi bidararin, ketika mendapatkan satu madarat, bahaya atau masalah, fi dunyahu, yang berkaitan dengan urusan dunia, hutang piutang, dililit hutang, atau bangkrut dalam bisnis, gagal jadi caleg. Ini lagi viral nih, banyak nih video-video kan. Ya, wallahu a'lam benar apa enggak, tapi kayaknya sih benar gitu kan. Ada sebagian benar. Kemarin ada
Di Bandung, di Garut, ada orang gantung diri di pohon. Judulnya Caleg Gagal. Sudah ngeluarin biaya miliaran. Ya, tapi tidak jadi. Tidak jadinya mungkin memang karena tidak punya suara, tidak banyak orang minat, atau dicurangi. Nah, sekarang kan banyak kemungkinan nih. Ya, curang. Ya, ada bisnis suara. Jual beli suara. Ada caleg, tidak perlu kampanye dia, tidak perlu repot, bayar saja. Nanti otak-atik dapat. Ya. Jadi fi dunyahu, karena menghadapi persoalan-persoalan dunia, ya, persoalan-persoalan keluarga, persoalan materi, ya kan? Tidak terlepas dari itulah, pokoknya urusan dunia. Jadi bisa madarat ini dari persoalan dunia, atau fi badanihi, atau persoalan badannya sakit. Ada orang sakit sudah menahun, bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, sehingga dia putus asa. Ya, putus asa. Tidak sedikit orang karena tidak paham cara syariatnya, dia menempuh cara yang diharamkan, bunuh diri. Dan ada juga yang keluarganya minta dieuthanasia, ya, suntik mati. Ini juga menjadi salah satu diskusi di dalam fikih kontemporer, apa hukum euthanasia. Tidak ada, pada zaman dulu nggak ada, pada zaman Nabi nggak ada, pada zaman salafus saleh tidak ada. Tapi ulama kontemporer berfatwa bahwa euthanasia itu hukumnya haram, tidak boleh. Kasihan orang tua sudah, ya, nggak bisa ngapain, mendingan disuntik mati aja. Jangan. Siapa tahu panjang umurnya mungkin dia tidak ngapain, tapi dia zikir, dia istighfar. Kita nggak dengar. Dia punya amal qalbi dengan Allah. Bisa jadi amalnya dia lebih banyak daripada kita. Kita bisa ngomong tapi bohong, berdosa. Orang tua kita mungkin terbaring tapi banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin kalau dia bisa ngomong, lebih kasihan kamu daripada saya. Ya, jadi yang kedua karena fil badan, karena penyakit. Coba kata guru-guru kita nih, kalau dibandingkan sakit yang menimpa kita ini kan kalau sakit sekarang panik ya. Kita orang-orang seperti kita ini sakit dikit panik. Pasti kalau sakit apa? Apa yang kita pikirkan jamaah sekali kalau sakit? Berobat. Padahal kalau sakit mestinya sebelum berobat, bertobat. Tambah T1. Ya, berobat. Nah, kemudian kata guru-guru kita, kalau kita sakit, ingatlah sakitnya Nabi Ayub. Ya, makanya penting kita baca sejarah, termasuk sejarah Nabi-Nabi, agar kita punya referensi historis namanya. Walaupun kita nggak bakalan sama dengan mereka, tapi paling tidak ada bahwa ada yang pernah terjadi dalam sejarah. Nabi Ayub, jamaah sekalian, masih ingat apa sakit yang menimpanya? Seluruh badannya berulat. Ya, ada nggak kira-kira orang sekarang tuh? Sakit kita paling flu, ya, asam urat, darah tinggi, ya, itu aja kan? Ini tubuhnya, wa na'udzubillah, berulat. Dan berapa lama jamaah sekalian? Ada riwayat mengatakan Nabi Ayub sakitnya selama 18 tahun. Kira-kira kita ada nggak yang pernah sakit 18 tahun? Kalau kita sakit 18 tahun, mungkin dokter yang merawat kita udah mati. Tapi bisa jadi rumah sakitnya udah tutup gitu. Masih sakit, betah banget nih.
Ini alumni paling lama nih di rumah sakit nih. Ya, tapi beliau tetap sabar. Dan satu pelajaran lagi jamaah sekalian, istrinya tetap setia mendampingi suaminya. Inilah hebatnya istri Nabi Ayub. Istri sekarang mah bukan di sini ya. Baru batuk-batuk suaminya udah tinggal gitu. Sudah tidak produktif lagi. Ya, 18 tahun Pak, setia. Dan apa ending daripada hikmah Allah perlihatkan ketika akhirnya sembuh, makanya penyakit pasti sembuh, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Dan akhirnya Nabi Ayub sembuh, dan Allah kasih bonus selain pahala karena sabar menghadapi sakitnya, beliau menjadi muda kembali. Alhamdulillah. Ya, lalu istrinya keluar mungkin belanja ke tukang sayur lah kira-kira. Lalu balik, dia kaget. Kamu siapa? Kaget, dia kan ada anak muda di rumahnya kan. Kamu siapa? Saya suamimu. Enggak percaya katanya. Keluar. Saya suamimu. Ya. Jadi ibu-ibu kalau suatu ketika di rumah ada anak muda, jangan langsung diusir ya. Ya. Kamu siapa gitu. Alhamdulillah. Kemudian jemaah sekalian, li'anna hadzat tamanni. Kenapa dilarang berangan-angan minta mati? Karena angan-angan permintaan seperti ini yush'iru bi'adamir ridha bil qada, karena mengesankan perasaan tidak ridho kepada takdir Allah dan qada Allah. Iya kan? Makanya kita serahkan saja, kita sudah percaya kan? Iman itu kan percaya. Dia yang menciptakan kita, dia yang akan menghidupkan kita, mematikan kita. Ada orang takut sama rezeki, kita percaya pasti Allah kasih rezeki kita. Jangankan kita manusia, binatang saya dikasih rezeki kok. Apalagi kita manusia. Kemudian yang kedua jemaah sekalian terakhir, yusannu, sunnah hukumnya disunnahkan, liman yatamannal maut, bagi orang yang berangan-angan mau mati, tadi dengan syarat sudah tidak ada jalan lain, ayyada'u bima arsyadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan dengan berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min kalimatin fiha at-taslimut tamu lillahi ta'ala, yang di dalamnya terdapat ungkapan-ungkapan yang mencerminkan kepasrahan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi, yaitu dia zat ya'lamu haqa'iqal umur, yang maha mengetahui hakikat dari segala persoalan, wa awaqibaha, dan akibat-akibat dari seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat kenapa orang Islam tenang, karena segala sesuatu sudah digaransi, segala sesuatu jelas. Yang membuat orang tidak tenang dalam hidupnya karena tidak ada kepastian. Islam semuanya pasti. Pasti mati, pasti ada azab, pasti ada perhitungan. Maka tidak pernah kita ragu-ragu untuk beramal kebaikan, karena pasti ada balasannya baik. Dan kita tidak pernah ragu-ragu untuk meninggalkan keburukan, karena pasti kita yakin bahwa setiap keburukan juga akan dibalas dengan keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang diberikan kesabaran dan keistiqomahan. Amin ya rabbal. Demikianlah jamaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang bertanya.